Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampus semuanya, semoga selalu sehat ya. Sebenarnya gue pengen ngasih beberapa tips, saran buat yang pemula nih ya, yang mau terjun ke dunia fotografi atau videografi ya. Gue mau ngasih saran ya, tips bagi gue sih penting dan menurut pengalaman gue sendiri gitu ya, tentang gimana sih cara mulai kita masuk ke dunia fotografi atau videografi. Terus juga, dan sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya dari teman saya yang dia juga mau ikutan videografi sama fotografi gitu ya, dan dia bilang bingung harus beli apa dulu, yang dibeli apa dulu yang dipersiapkan. Tapi sebelum itu guys, gua mau sedikit unboxing dulu deh sebelum kita lanjut ke yang itu ya. Saya gue dapat paketan dari Peachy Home Taiwan lah, tempat berbelanja online yang lumayan aku sih menurut gue ya. Terus harga juga bisa bersahabat banget. Oke guys, kita lanjutin dari tadi yang ada di dalam dus. Kita dapat EOS 90D dari, mungkin di sini gue mau jelasin beberapa fiturnya aja ya, nggak terlalu banyak. Nanti kan soalnya ada tips dan saran yang buat pemula, yang bener-bener pemula banget, mungkin bisa berguna ya buat kalian yang belum tahu bagaimana cara belajar sendiri, otodidak atau tanpa bimbingan orang lain. Itu pasti emang susah banget sih kalau menurut gua. Dulu yang pengalaman gua tuh ya, dulu emang susah banget, harus nyari tahu dulu apa sih yang harus pengen kita tahu. Itu sebenarnya nama-namanya kan, sebutan-sebutan dari videografi atau fotografi tersebut juga susah banget, yang emang yang belum tahu sama sekali. Tapi menurut pengalaman gua, dari tahu satu pasti ke bawah ke depannya juga tahu semua, tinggal gabung-gabungin aja gitu. Ada EOS 90D. Terus juga di sini kita dikasih apaan aja ini ya? Ada digital camera drive pack case. Oh, tempat penyimpanan barang, tempat penyimpanan kamera juga ya, yang kedap udara. Oh, bonusnya dong ini ya, lumayan deh. Kecil banget, nggak gedean dikit apa ya. Oke, kita singkirin dulu lah. Dan di sini juga kita dikasih tas buat kameranya ya, tas selempang kalau di Indonesia. Terus juga di sini kita ada dikasih pembersih buat kamera dan lensa, ada baterainya juga. Terus dikasih ini semacam apa sih namanya, pengawet ya, pengedap udara nih buat di dalam box ini, buat di dalam box dry box ini, biar udaranya itu nggak masuk dan nggak ada uap air. Ngomong-ngomong panas banget ya, AC-nya mati. Dan di sini juga kita dikasih digital power UPC PLND filter ya, buat lensa kitnya dari 90D ini. Oke, ini udah semua yang ada di dalam dusnya. Jadi sekarang kita coba buka dulu kotak ini. Oh, di dalamnya ada buku garansi, ada buku panduan manual juga. Terus di sini kita dapat baterai ya, dapat baterai. Ini charging buat baterai. Lalu di sini ada baterainya juga. Oh, berarti ini yang tadi tuh ditambahin satu baterai lagi ya dari tokonya, nggak tahu emang ada produsennya. Lalu di sini juga kita ada kabelnya, terus ada belt sabuk. Udah kosong nih. Oh, ada 2 tingkat ternyata. Dan di bawahnya ini dia yang utamanya. Woi, bodinya 90D. Wih, keren gitu. Kok panas banget ya, aduh, AC-nya emang mati nih. Oke, nanti kita jelasin
sedikit aja fiturnya, karena di sini juga gue cuman unboxing aja ya, bukan mau jelasin lengkap fitur-fiturnya apa aja, cuman mau unboxing doang. Tapi ada kaitannya dengan tips dan saran gue nanti yang mau gue kasihin ke kalian semua yang pemula ya. Oke, di sini yang terakhir nih ada lensa juga, yang kit bawaannya 90D ini EF 18 sampai 135 mili ya. Dan ini jadi salah satu alasan gue milih kamera ini ya. Kitnya itu udah lumayan sih kalau menurut gue, udah USM pokoknya keren lah ya. Maaf semuanya, sebelum kita lanjutin gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin dari Gondrong Formosa dan krunya, buat dari LDR manajemen juga ya, namanya lucu ya, LDR manajemen. Soalnya kita jarak jauh nih manajemen kita, ada yang di Korea, ada yang di Taiwan, ada yang di Indonesia. Oke, sebenarnya di sini kan tadi gue mau jelasin, gue mau ngasih tips dan saran buat bagi para pemula ya, yang mau ke fotografi, entah itu buat hobi atau apa, atau emang buat pekerjaan. Tapi gue mau jelasin dulu nih, kenapa ada unboxing segala di acara kayak gini. Jadi sebenarnya menyangkut dua pertanyaan teman gue ya, yang kemarin itu ketemu, terus dia bilang mau beli kamera kok, kenapa nggak sekalian beli kamera full frame aja katanya, yang jangan yang APS-C. Jadi ada alasan tertentu ya kenapa gue pilih 90D ini ya, kenapa nggak pilih full frame aja gitu. Kan ada harga yang sebanding ini juga, fitur-fiturnya mungkin bisa lebih bagus atau gimana. Cuman yang bikin gua paling tertarik banget di sini tuh sama 90D tuh, buat kebutuhan gua udah cocok banget gitu. Dari fiturnya, dari body dan segala macamnya juga ya, menurut gua udah pas banget buat kebutuhan gua bikin video ataupun buat nanti kita foto-foto street fotografi biasa itu ya. Menjawab pertanyaan teman gua yang kemarin ditanyain ke gue itu ya, kenapa harus 90D, kenapa nggak ambil full frame aja sekalian. Jadi gue investasi ke kamera itu mikir ke depannya juga kan ya, seperti yang kita semua tahu lah ya, lensa dari sensor APS-C ini sensor APS-C ini berbeda dengan lensa yang full frame kan, dan harganya juga relatif lebih murah. Jadi ke depannya gue bisa ngirit dikit lah kalau mau investasi lagi ke lensanya. Dan untuk bodinya sih gue yakin dari spesifikasinya juga udah lumayan tahan banting ya, udah lumayan bisa tahan lama lah, tergantung pemakaian kita juga mungkin ya. Nah, yang bikin gue paling tertarik itu udah CMOS dan dilengkapi dengan 8 digitnya Canon yang mantap banget, dan pasti sangat membantu banget di setiap pengambilan gambar yang beruntun. Kalian bisa ngambil 10 frame per detik. Oke, seperti yang tadi gue bilang ya, fitur-fitur di dalam itu udah memenuhi banget lah kebutuhan gue yang buat video di YouTube ataupun buat foto-foto ya. Karena gue juga buat foto-foto genrenya, ngambil genre ke fotografi ya, street fotografi ya. Jadi kalau menurut gue ini masih aman lah dipakai, maksudnya masih enak gitu ya buat dibawa jalan-jalan ya. Nggak terlalu berat juga, terus digenggam pun enak ya. Jadi bisa enak kita buat dibawa jalan jauh juga, nggak terlalu pegal juga. Tapi yang gua kagetin ini ternyata lensa kitnya tuh lumayan berat. Bahkan mungkin hampir sama beratnya sama kameranya, sama bodinya ini. Oke, selain fitur yang tadi gua jelasin itu, yang paling gua sukanya itu udah pasti ya, ini dia 32,5 megapiksel, dan dengan sensor sebesar itu ya, dengan pokoknya lumayan lah kalau menurut gua. Soalnya pro fotografer manapun juga bilang 90D itu udah termasuk
yang tengah-tengah, digunain sama yang profesional juga udah bisa, maksudnya masuk gitu ya. Jadi dia bisa masuk kemana aja, mau yang dari pemula ataupun yang dari profesional juga. Seperti yang tadi gue bilang, ini bisa motret di 10 frame per detik ya. Kalau menurut gue harga dengan harga yang segini gitu, terus perbandingan dengan harga yang 2 kali lipatnya lebih lah, bahkan sama yang 1DX Mark 2 atau Mark 3 itu ya, mungkin perbandingan harganya jauh banget, tapi perbandingan antara continuous shot ya, perbandingannya cuma 6 aja loh. Yang di EOS 1DX Mark 3 itu kalau nggak salah 16 frame per second ya, 16 frame per detiknya, dan ini udah 10 frame per detiknya, dan itu dari kalau mau dilihat dari harganya itu udah berbanding jauh banget. Jadi kalau menurut gua ngapain juga beli yang mahal-mahal, ya mending ya kayak gini ya, masih memenuhi syarat banget kalau menurut gue. Dan berikutnya kelebihan-kelebihan lainnya yang dari 90D ini ya, ada face detection, pendeteksi mukanya ya. Jadi nggak seperti yang lain-lain juga tuh yang hanya cuman di viewfindernya aja. Di sini di live view-nya juga bisa dipakai mode tersebut. Jadi ya nggak usah diraguin lagi lah kalau menurut gua. Dan yang seterusnya tuh sudah bisa 4K, 4K di resolusi 4K, dan udah pasti lah bagus banget. Resolusi sebesar itu udah pasti gambarnya gimana gitulah pokoknya. Konektivitas juga ada WiFi juga ya. Terus di sini ada buat USB dan dilengkapi dengan mungkin belum USB-C ya. Di sini cuma ada USB sama HDMI doang. Terus ada input mic sama headphone, sama ada buat tombol release juga ya. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan dari kamera ini, penjelasan ya sedikit aja fitur-fitur dari 90D ini. Yang penting saya menjawab pertanyaan teman saya itu di sini. Ya mungkin juga di luar sana masih banyak yang bingung, masih banyak kenapa harus milih 90D ya, karena emang kebutuhan fitur-fiturnya itu udah memenuhi kebutuhan gue ya, udah kebutuhan saat penggunaan nanti. Nah, kembali lagi sama yang tadi ya, mau gue kasih tips dan saran buat para pemula yang mungkin bisa berguna lah buat kalian yang masih baru banget, yang masih nggak tahu menahu apapun tentang fotografi, tapi udah seneng gitu sama foto-foto atau fotografi atau videografi juga. Mungkin ini tips dan saran yang bisa berguna banget buat kalian semua ya, menurut pengalaman gue pribadi. Oke, ada pertanyaan gini dari temen, ikutan dong, mau belajar dong foto-foto. Gue juga belajar sendiri sebenarnya. Gue udah jawab ke dia langsung waktu itu, dan gue pikir mungkin di luar sana juga masih banyak yang mau terjun ke fotografi tapi mau tanya ke siapa, mau belajar cara belajar sendirinya gimana. Soalnya dulu juga gue ngalamin bingung banget ya, kalau belajar sendiri tuh pasti bingung, nggak ada yang ngasih tahu ini tuh apa, kita harus cari tahu sendiri. Dan mencari tahu itu sesuatu yang sesuatu yang nggak kita tahu, namanya harus kita cari tahu, kan bingung kan, itu yang bikin bingung. Nah, jadi yang pertama saran gua, jadi temen gua tuh tanya sama gua, apa aja sih bang sebenarnya yang harus disiapin, harus beli apa aja nih, kita harus investasi apa aja nih, apakah kita harus beli kamera yang bagus atau gimana. Semua kamera kalau menurut gua bagus, nanti kedepannya juga kita mengerti apa aja kebutuhannya. Kalau menurut gua nih ya, saran pertama dari gua, jangan ambisi membeli dulu ya, jangan ambisi membeli kamera atau lensa dulu. Pokoknya jangan ambisi dulu ke alat-alat ya. Kalian coba, kalau menurut pengalaman, sepengalaman gue dulu juga kayak gitu. Jadi tapi memang kebetulan dulu ada yang minjemin kamera ke gue, terus ya kalau mau pakai aja. Tapi gue juga belum berani pakai waktu itu ya. Soalnya gue cari tahu dulu, gue pelajarin dulu bagaimana cara menggunakan yang dengan baik dan benar. Terus juga bagaimana sih tips dan triknya. Gue juga sama, cari tahu dulu, cari sendiri di internet, di YouTube, dimanapun gue cari sendiri, dan menjawab pertanyaan teman gue tadi ya. Jadi kalau menurut gue, jangan fokus ke alatnya dulu, fokuskan dulu genre apa yang mau kalian ambil. Soalnya banyak banget genre fotografi ya sekarang ini, apalagi banyak banget genre fotografi ya. Ada yang landscape, ada yang portrait, ada yang ya mungkin buat wedding, buat pernikahan, acara pernikahan, atau buat apapun
kalian tentukan dulu genrenya, kalian tentukan dulu kalian mau ke arah mana. Dan kalau kalian udah menentukan, itu pasti kalian kebutuhan kameranya udah bisa terlihat. Soalnya apa, kalau kita ini buat contoh aja ya, kalau contoh gua yang senang di street fotografi, pasti kan gua juga harus pilih-pilih kamera apa sih yang cocok buat di street fotografi ini. Lu juga bisa ngikutin hal kayak gitu. Lu fokus dulu sama apa yang lu suka, pelajarin dulu, cari tahu dulu di media sosial, entah itu di internet atau dimanapun ya, di YouTube. Banyak banget lah sekarang yang sharing, yang udah berbagi ilmu tentang fotografi, tentang pemula juga. Nah, di situ lu cari aja dulu genre-genre fotografi apa aja yang ada dan bagaimana dengan caranya, terus dengan alat apa aja. Nanti di situ juga lu bisa tahu semua kan. Kalau sudah udah ketemu genre lu mau ke arah mana, jangan dulu beli alat-alat. Kalau menurut gue ya, jangan dulu beli alat-alat daripada nanti lu nyesel. Soalnya ini ya, gue jelasin dikit. Kalau kita keburu beli dan kemudian lo belum tahu menau tentang fiturnya, tentang penggunaannya, terus juga tentang trik atau tipsnya, lo udah keburu beli dan nggak cocok sama genre yang lo pilih, itu lo pasti bakal nyesel. Ujung-ujungnya bakal dijual lagi, lo cari lagi yang lebih cocok ke genre lo itu. Soalnya setiap kamera itu pastilah diproduksi ada hal-hal tertentu yang buat genre-genre tertentu, tapi emang buat kameranya sih nggak masalah kalau menurut gue ya. Oke, yang pertama mungkin tadi itu ya, tentukan genre lu dulu mau ke arah mana. Dan kalau emang lu udah nentuin genre lu udah pas, lu cocok di situ, misalkan udah hati lu udah jatuh hati ke sana. Kalau misalkan kita udah tahu tujuan kita mau membeli 90D ini, kalian bisa pelajarin dulu di internet ataupun di YouTube cara pengoperasiannya seperti apa. Apakah itu nantinya kedepannya bisa menyusahkan atau enggak, kalian bisa diangan-angan dulu lah di situ ya, dari pembelajaran kalian itu. Jangan sampai nanti pas udah beli kecewa, karena setiap kamera itu pasti berbeda-beda, apalagi udah beda produsen pasti beda lagi pengaturannya, cara pengoperasiannya juga mungkin agak sedikit berbeda lagi ya. Dan di sana juga kalian kan masih bisa pelajarin cara penyetingan atau segala macamnya. Pokoknya kalian pelajarin dulu sampai detail-detailnya itu tentang kamera yang kalian nanti pengen beli. Kalian pelajari dulu aja dari internet. Kalau emang udah bisa, itu juga soalnya apa ya, berhubungan dengan yang ketiga ini nih yang mau gue jelasin, mental. Jadi kenapa gue sebut mental? Oke gini, dari pengalaman gue, dari sekeliling orang-orang, teman-teman gue sendiri juga kadang suka ngeledekin dulu, sombong banget sih kemana-mana bawa kamera atau segala. Nah, di situ kadang kita down banget kalau udah denger kata-kata kayak gitu. Makanya harus benar-benar belajar aja dulu di rumah, di internet, nggak tahu di apa. Biar kalau kita udah pas keluar bawa kamera, ketemu temen lu mungkin atau kumpul-kumpul sama temen lu juga, pas mereka mintain foto atau apa, itu juga mungkin masih bisa sedikit nanganin ya rasa malu kita. Kamera udah bagus tapi nggak bisa pengoperasiannya, kan agak gimana gitu ya. Jadi mending kalau menurut gue pelajarin aja dulu semuanya sampai detail-detailnya. Lo bisa pelajarin di situ di internet. Ada satu situs yang enak banget kalau menurut gue buat belajar, belfort.com. Coba aja kalian cari belfort.com. Gue juga belajar di situ. Gue sering baca ulang-ulang setiap perihal yang dia tampilkan tuh, setiap halaman yang dia tampilkan gue sering baca berulang-ulang. Soalnya apa? Karena harus benar-benar mengingat hal detailnya. Tapi enak lah di situ ya, di situ pembelajarannya simple dan mudah banget dimengerti. Itu kalau menurut gua, tapi coba aja kalian cari sendiri lah ya, coba pelajarin aja. Ini bener buat yang pemula, kalau menurut gua penting banget ya. Itu yang pertama, mungkin kesimpulannya kalian tentuin genre dulu, jangan sampai membeli kamera dulu karena pasti akan menyesal ke depannya kalau misalkan kalian yang dituju itu kameranya dulu, alatnya dulu. Lebih baik tentukan dulu kalian genrenya mau kemana, genre fotografi apa yang mau kalian ambil, baru kalian nanti bisa invest langsung ke kameranya. Atau kalian pelajarin dulu, kalau menurut saran gue ya, pelajarin dulu detail-detail kameranya, cara pengoperasiannya, penggunaannya, cara settingnya, atau mungkin sampai tips dan trik, sampai teknik-teknik cara pemotretan atau gimana. Kalian mending pelajarin dulu secara online ya. Kalau syukur-syukur kalau kalian bisa bayar jasa orang lain untuk membimbing ya, itu mungkin bisa lebih bagus. Tapi kalau gue sih ya lebih senang belajar sendiri, otodidak aja gitu. Mungkin kalau kedepannya gue bisa mahir,
Jadi gue ada kebanggaan tersendiri. Dan yang kedua itu ya itu yang tadi yang gue jelasin, cara pengoperasian, cara apapun pelajari dulu semuanya detail-detailnya itu. Dan yang ketiga siapin mental, itu aja sih. Soalnya mental juga kalau menurut gue penting. Keluar bawa-bawa kamera terus, kadang kita demam panggung pas udah ada di lokasi, apalagi pas waktu dulu benar-benar pertama. Padahal gue shooting sendiri, mancing sendiri, ngeplog sendiri, nggak ada orang sama sekali, tetap aja gue masih selingkuh ngeliatin. Takut ada yang lewat, pasti gue malu kayak gitu. Sebenarnya itu apa ya, mungkin kalau kita udah punya dasar materinya, udah mengelola cara pemikiran kita dari pembelajaran kita sendiri di rumah, entah secara membaca atau menonton video-video yang memberi edukasi itu ya, mungkin kalau didasari seperti itu langsung terjun pun tidak ada masalah. Tapi yang udah gue laluin dulu tuh ya kayak gitu, masih demam panggung. Oke, mungkin segitu aja ya dari gua. Dan buat kalian yang ada di Taiwan ya, tolong tetap waspada aja keluar kemanapun ya. Kalau bisa dihindari lah berkerumunan orang banyak, itu dihindari dulu untuk sementara waktu ya, karena corona di sini katanya udah menyebar tambah cepat penyebarannya. Nggak tahu asal mulanya dari mana, kalau lihat dari berita sih dari pilot ya. Pokoknya buat anak-anak Indonesia yang ada di Taiwan nih, mudah-mudahan aja nggak ada yang terkena virus-virus seperti itu ya. Dan ya gue juga mungkin mau ngajak doa ya buat Palestina, semoga aja di sana keadaannya nggak selalu memburuk buat saudara-saudara muslim kita di sana, apalagi ini pas hari Idul Fitri kayak gini ya. Oke, segitu aja mungkin dari gue ya, mampus semua. Terima kasih yang udah selalu dukung gue, yang selalu dukung channel gue ini. Ya kalau misalkan ada pertanyaan atau ada saran atau bang ngomongnya jangan belepotan dong, ayo dong, makanya lu komentar, lu kasih like atau dislike nggak apa-apa, terserah lu. Mau suka lu sukain, nggak suka lu nggak sukain, yang penting tolong di subscribe ya, terus nyalain juga tanda loncengnya. Dan terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.